Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau share mengenai pemberkasan CPNS. Nah, teman-teman, apakah dalam tahap pemberkasan masih ada kemungkinan untuk gagal atau tidak lulus? Berdasarkan beberapa kasusnya ada, teman-teman. Nah, apa saja penyebabnya? Nanti kita bahas ya. Sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, TMS di pemberkasan atau tidak memenuhi syarat itu bisa saja terjadi karena beberapa penyebab. Jadi, kelulusannya digagalkan atau tidak akan mendapatkan NIP. Tapi tetap biasanya formasinya akan ada penggantinya. Oke, apa saja penyebab dari TMS ini? Pertama, dokumen tidak lengkap atau tidak valid atau tidak benar. Misal, surat tanda registrasi atau STR-nya baru terbit setelah pendaftaran, padahal seharusnya diminta dalam syaratnya sebelum masa pendaftaran. Jadi ada ya contohnya. Kemudian contoh akreditasi kampus. Kan seharusnya kalau cum laude itu kampus dan program studinya akreditasi A, kemudian dicek berkas-berkasnya akreditasinya B, misalnya pada tahun lulus ya, pada saat tahun lulus. Nah, itu otomatis dinyatakan gagal atau TMS ya. Kemudian ada contoh kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Misal, seharusnya yang diminta adalah D3, tapi yang diupload S1. Nah, itu bisa gagal. Loh, kenapa? Padahal kan S1 lebih tinggi, tapi lagi-lagi ini terkait kebijakan, teman-teman. Dan memang anggaran yang disediakan oleh instansi tersebut. Kemudian ada contoh jurusan yang diminta teknik uji kendaraan bermotor. Sementara yang mendaftar latar belakang jurusan teknik mesin. Nah, itu biasanya menjadi penyebab TMS. Oke, nomor 2, terdaftar sebagai anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Nah, misal ada namanya tercantum dalam kepengurusan partai A. Nah, itu pernah terjadi, teman-teman. Di TMS kan ya. Nomor 3, tidak pernah tersangkut perkara pidana atau kasus narkoba. Nah, ada sebuah sumber yang menyatakan kalau pernah dipenjara 2 tahun atau lebih itu menyebabkan TMS dan positif mengkonsumsi narkoba. Nomor 4, mengundurkan diri. Dan kasusnya benar-benar terjadi pada instansi saya. Jadi tahun 2019 pada saat pemberkasan ada beberapa orang yang memang tidak mengirimkan pemberkasan. Dan itu efeknya mengulur waktu. Jadi ke pemberkasan peserta CPNS yang lain sampai akhirnya dicari, karena tetap ya kalaupun mengundurkan diri harus mengkonfirmasi karena memang untuk legalitas gitu. Jangan hanya karena tidak diambil kemudian tidak menghubungi lagi BKD-nya gitu. Itu tidak benar, teman-teman. Jadi walau bagaimanapun karena kan harus tetap dicari penggantinya. Seperti itu. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.